Halo teman-teman, saya Alpinanta Bruginting, NIM 19025424440008 jurusan THP. Terumbu karang, komunitas biota yang hidup di dasar perairan dangkal dan berupa bentukan batuan kapur, COA, CO3 yang cukup kuat menahan gaya gelombang laut. Tumbuh di perairan tropik, agak dangkal seperti pada paparan benua ataupun gugusan. Luasnya mencapai 50.000 km di Indonesia, khususnya di bagian timur yang jernih. Biota-biota yang dominan adalah hewan-hewan kapur dan jenis-jenis alga yang mengandung kapur. Selanjutnya ada ekologi terumbu karang. Tumbuh pada kedalaman 30 meter dengan suhu di atas 20 derajat Celcius. Oksigen yang cukup, bebas dari endapan dan aliran air tawar yang berlebihan. Menjadi habitat biota laut sebagai nursery ground, feeding ground, and protect area. Keanekaragaman jenis tinggi ada 3. Yang pertama itu interaksi, yaitu memiliki kompetisi ruang. Yang kedua ada pemasangan, yaitu prey and predator. Yang ketiga ada grazing, hilangnya dan melimpahnya alga. Terumbu karang memiliki manfaat. Yang pertama itu sebagai makanan, contohnya itu harga yang tinggi, nilai ekspor yang tinggi, ikan Napoleon, udang, lobster, kima, teripang, rumput laut. Yang kedua ada bahan obat-obatan, itu agar sebagai bahan stabilizer, media kultur, bahan dasar krim, lotion, sabun, dan bahan adiktif. Ada algin yaitu ekstra alga coklat sebagai filter tabel ataupun kapsel. Yang ketiga ada objek wisata. Yang pertama itu sebagai devisa, yang kedua ada mempunyai nilai keindahan yang tinggi, yang ketiga ada selalu berada di wilayah tanaman nasional. Yang keempat ada bahan bakunan, yaitu sebagai penahan gelombang dan sebagai bahan produksi kapur. Selanjutnya ada pertumbuhan karang. Pertumbuhan karang merupakan pertambahan panjang linear, berat, volume, ataupun luas kerangka ataupun bangunan kapur spesies karang dalam kurun waktu tertentu. Tetapi yang sering digunakan untuk menetapkan pertumbuhan karang adalah pengukuran pertambahan panjang linear ataupun pertambahan berat dari karang. Ada metode pengukuran yaitu menggunakan 2 cara, yaitu real time dan ramalan. Yang real time pengukuran secara langsung dan pengukuran laju klasifikasi. Yang ramalan ada sinar X dan ultraviolet. Nah, berikut kita bisa dapat melihat contoh terumbu karang yaitu sponge. Kita dapat bisa melihat contoh-contoh sponge dari gambar tersebut. Nah, ada juga nih kerusakan terumbu karang, ada penyebabnya yaitu di aktivitas pembangunan di wilayah pantai, ada pertanian, industri yaitu menghasilkan gas-gas rumah kaca, pengerukan yaitu sedimentasi, penangkapan dengan KCN dan bahan peledak. Nah, didukung adanya gempa, badai El Nino di Kepulauan Seribu, ada 85% TK rusak berat di LPI tahun 1996, 50.000 km kuadrat. TK ini di Indonesia dikategorikan sebagai yang pertama itu 7% kondisi sangat baik, 33% baik, 46% rusak, dan 15% itu sangat kritis. Nah, sekian hasil penjelasan saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya jelaskan hari ini semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih.